seluruh nikmat yang Allah Ta'ala beri, yang zahir dan yang batin. Dan harus disadari bahwasanya nikmat yang paling harus kita syukuri yaitu nikmat yang berbau akhirat. Nikmat yang berbau akhirat itu akan membawa kita kepada akhirat. Nikmat yang berbau dunia belum tentu membawa kita ke akhirat, kecuali kita syukuri karena Allah, ikhlas karena Allah. Dapat nikmat dunia disyukuri kah kadakah, dan syukurnya itu pulang karena Allah kah kadakah. Tapi amunnya nikmat yang berbau akhirat, contoh, alhamdulillah aku hari ini kawa berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pastinya akan membawa kita ke dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kenalkan kita dengan hakikat nikmat, insyaallah lah. Hakikat nikmat ketika seorang hamba kawa berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Hakikat nikmat, nikmat yang sejati ketika inya kawa duduk mendengarkan majlis ilmu. Ahli dunia inya akan senang lawan dunianya. Ahli akhirat pasti inya akan cinta lawan akhirat. Di dalam dunia sudah dinampakkan oleh Allah siapa gerang orang ahli dunia, orang yang tergelincir lawan dunia, orang yang terpengaruh lawan dunia, orang yang tertipu lawan dunia. Orang yang ahli akhirat bang sudah nampak juga sudah gawiannya saban hari sekalipun inya di dunia, tapi hatinya, gawiannya, ucapannya, pikirannya, akhlaknya berataan membawainya kepada di jalan menuju kepada akhirat. Dan akhirat itu lebih bagus daripada dunia dan lebih kekal. Mudah-mudahan ditambah-tambah terus oleh Allah nikmat kita, insyaallah lah. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang beruntung dunia dan akhirat, insyaallah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala. Nafajar musannif, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang sifat sebagian musuh-musuhnya. Mudah-mudahan kita jangan jadi musuh Allah lah, dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada musuh-musuh Allah. Ini kita malah berparak, kita malah membahagiakan musuh Allah, kita malah berkhidmah lawan musuh-musuh Allah, kita bahkan kada tahu berkawal bersahabat lawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Yang kita kawani, yang kita pegang, yang kita himongakan itu adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa garang maksud mengawani Sayyidina Muhammad? Mengawani Sayyidina Muhammad, sunnah-sunnah Sayyidina Muhammad hidup akan mengawani Sayyidina Muhammad. Setiap hari kada lupa lawan selawat kepada baginda Muhammad, mengawani Sayyidina Muhammad. Itu ngarannya menyebarkan dakwah Sayyidina Muhammad, menyenangkan hati baginda Muhammad. Itu ngarannya berkawan, ngarannya lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan sampai kita berkawan lawan musuh-musuhnya Allah. Kita beriman lawan Allah, kita menyembah kepada Allah, tapi malah kita mengawani musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyaknya kada sadarnya itu apa? Kada sadar inya berkhidmah lawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan daripada fitnah-fitnah musuh-musuhnya Allah inilah, yang disifati dengan ghurur, terpedaya, dan tamanni, suka berangan-angan. Itu bang sudah musuh-musuhnya Allah, sifatnya itu ghurur, terpedaya, tamanni, suka berangan-angan. Nah, pajar firman Allah Ta'ala menceritakan dengan bubuhannya nih, wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Artinya, jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, ini bubuhannya sombong. Dipadahakan sudah ikam kena dibangkitakan, kena ikam mati, kena ikam dibangkit pulang di akhirat. Ayo jadinya kena aku di akhirat, ketika aku dikembalikan lawan Tuhanku, la ajidanna, aku akan memperdapati khairan, lebih baik lagi tempat. Jadinya kayak itu kena tuh sangkaannya, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Maksud kebun-kebun itu yaitu syurga. Itu bukan dalam tafsir dah.
Maksud daripada kebun itu ada arti yang bisa kita yang lebih baik dari kebun-kebun itu. Maksud kebun-kebun itu yaitu al-jannah, surga. Artinya surga. Inya berprasangka nangka itu, ini orang ahli dunia nangka itu. Inya seakan-akan inya berpikiran nangka ini. Sama nih orang kafir lah, ini orang kafir nangka ini. Orang kafir Quraisy di zamannya Sayyidina Muhammad itu inya megah. Inya sugih, inya banyak bisi duit, inya banyak bisi pangkat. Jarnya kena seandainya aku dibangkitkan pulang, dibangkitkan kena dia di hadapan Tuhanku, aku pasti lebih lagi mendapatkan yang sudah diberinya yang saat ini. Aku ini nyaman sudah najarnya, tapi nya kada mau beriman lawan Allah. Seandainya aku dibulikakan pulang kena di padang mahsyar, pasti kena lebih baik daripada yang dunia ini yang sudah aku dapat jarnya. Inya perasaannya inya dapat dunia itu surga sudah. Belum tentu lagi. Yang dipandang oleh babuhannya itu surga, itu bahwasanya itu menipu, gurur di dalam dunia. Iya, termasuk babuhan gurur. Jadinya tadi tertipu, terpedaya. Dikiranya surga kalau di dalam dunia itu banyak bisi duit, banyak bisi kebun, banyak bisi harta, banyak bisi anak buah, banyak bisi mobil, banyak bisi macam-macam. Kiranya itu di surga kalau nangka itu. Perkiraan ini tuh, jadinya seandainya aku dibulikakan kena pulang, pasti aku lebih nyaman daripada ini. Jadinya takabur. Jangan sampai nangka itu kita orang muslim. Kenapa? Kada digunakan harta, kiranya hidup di dunia nih. Kalau nyaman, amunnya banyak bisi duit nyaman, padahal hadir majelis kada mau, bersedekah kada mau, sembahyang 5 waktu kada mau, puasa Ramadan bolong-bolong. Itu berbuat baik lawan orang kada mau nangka itu. Itu sama ngarannya nangka ini. Ini berpendapat bahwasanya kena di akhirat aku tetap boleh pulang nangka ini, bahkan lebih baik daripada hal keadaan kunang di dunia ini. Jadinya nangka itu kena tak. Padahal kena yang mahadang di akhirat kena yang mahadangnya adalah siksa api neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada siksa api neraka lah. Yakni daripada kebun yang dikagumi dan ia lupakan nikmat Allah. Nya lupa lawan nikmat Allah, malah inya sombong, malah jadinya kena aku di akhirat kayak ini juga dapat. Jadinya orang ketika dapat beda lawan orang orang yang beriman yang sudah kita sambat yang semalam tuh, yang majelis yang terdahulu, walladzina yu'tawna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Diberi Allah taala nikmat, hatinya takutan kalau pina kada kawa membawa nikmat di jalan Allah. Ini kadang malah sombong. Jadinya kena aku lebih nyaman daripada ini. Jadinya biar aku kada bersedekah kada apa-apa. Itu perbedaannya antara orang yang bujur, orang soleh, dan orang yang poleh, orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita kawa menggunakan harta kita di jalan Allah, menggunakan badan, kesehatan, kekuatan, pikiran, berataan yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita kawa di jalan Allah. Allah memberi kekuatan, yang memberi kekuatan itu Allah, harusnya begawi kekuatan itu gasan Allah, kada gasan dunia. Kayak ini aja nah, Rahman begawi lawan bos di mana dia DH tapi begawinya di PLTO itu mau dia jadilah. Mau dapat gaji lah Rahman. Tersinggung. Kita diberi oleh Allah, yang memberi kita kesehatan Allah, tapi kesehatan kada dibawa ke jalan Allah, luput. Allah yang memberi kita harta, memberi kita kesugihan siapa? Allah yang memberi kesugihan, tapi kesugihan itu kada dibawanya gasan di jalan Allah, luput. Allah memberikan pulang kesehatan. Yang memberi kesehatan itu Allah, lalu kesehatannya digunakan gasan cari dunia. Kada mau kesehatannya dibawa di jalan Allah, luput. Allah Ta'ala yang memberi bini, yang memberi anak, digunakan bini lawan anak di jalan Allah. Kenapa garang? Yang memberi bini, yang memberi anak itu adalah Allah. Nah, kayak itu bang, kebanyakan manusianya kada paham, kada ada yang paham aja bang, tapi kada ada yang menagurakan. Coba pian kita pikirkan berataan nikmat dari ujung rambut sampai ujung batis, kesehatannya kah, kemuliaannya kah, kehebatannya kah, kepintarannya kah, mbah tu pulang hartanya,
batu pulang duitnya, amasnya, berataan itu siapa yang memberi? Yang memberi itu berataan siapa? Allah yang memberi. Gunakan di jalan Allah, beramal gasan Allah. Oh kayak pajar ulun gasan ajar gasan memberi anak bini kada apa-apa, berniat. Makanya ilmu penting. Ulun jar hartani gasan anak bini bujur pang, tapi Allah yang menyuruh kita memberi nafkah itu di jalan Allah jua ngarannya. Jangan gasan hura-huraan aja. Besi kesehatan, gasan beribadah, jangan gasa berami-ramian aja. Amunnya bis berami-ramian aja, beramian terus. Kena mun sudah masuk ke dalam kubur hanyar kena menyesal. Jangannya aku dulu kada beramian kayak ini nah. Jangannya aku orang raminya orang yang sudah masuk di dalam hatinya itu nur daripada nur iman adalah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang rami itu adalah urusan akhirat. Nangka ini rami nah perasaannya. Nangka ini rami, lebih rami daripada makan makanan yang berkumpulan kekawanan, makanan nyaman-nyaman, kira tertawaan, kada ingat alhamdulillah aja kada ingat. Bersyukur aja kada ingat tahun Allah, meriga berataan kada ada yang ingatnya, alhamdulillahnya kada ada, malah dibawa tertawa. Maka itu kayak apa kena di hadapan Allah yang memberi nikmat itu siapa? Itu penghendak dibukakan pulang pemikiran tuh nah supaya pemikiran tuh bujur. Pemikiran itu di jalan, makanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, batu pulang sembahyangku, batu pulang hidupku berataan, dan matiku juga lillah, untuk Allah. Kenapa? Karena berataan dari Allah untuk Allah. Nah itu aja lah, dari Allah untuk Allah, itu ngarannya lillah. Apa garang yang dimaksud dari lillah toh? Lillahi rabbil alamin, dari Allah untuk Allah, la li ghairi, kada selain daripada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah kita berataan lah. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di majelis hidayah dapat hidayah insyaallah. Ngarannya jin hidayah sudah masuk ke sini insyaallah dapat hidayah tak? Insyaallah. Meni Allah baka hendak tu kadang alih itulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. yakni daripada kebun yang dikagumi dan ia lupa nikmat Allah Subhanahu wa taala atasnya pada kebun itu, dan ia sombongkan serta banggakan kepada hamba Allah yang lebih baik darinya. Ini menyombongkan di hadapan Sayyidina Muhammad nih ayat ini nah. Jadinya kena wahai Muhammad, bahasanya itu ikam Muhammad lah, kami ini sudah nyaman di dunia nah, rasa di surga sudah kayak wahai Muhammad. Jadi sombongannya di hadapan orang yang lebih baik daripadanya jauh. Sayyidina Muhammad lebih baik daripadanya jauh benar. Wahai Muhammad, bahasa kasarnya kayak itu. Karena kami di ketika bertamu amunnya juga jadinya, amunnya kami dibangkit karena kami bertamu Tuhan. Tuhan itu karena memberi lebih baik daripada ini. Jadinya sombong di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Apa gadang yang maksud dengan sombong? Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menghina manusia. Itu ngarannya sombong. Itu hadisnya Sahih Muslim. Yang dimaksud dengan sombong ghamtun nas, yaitu menghina manusia dan kada menerima kebenaran. Itu sombong tak? Kadanya sombongnya yang pina baju bagus, pina kada. Sombong itu menghina manusia dan inya kada menerima kebenaran, sekalipun dari kalangan halus, sekalipun daripada orang yang ahli maksiat, sekalipun daripada orang yang lebih rendah derajatnya daripada inya. Ada orang menagur anak bah sembahyang bah, penyawan ninjal halus-halus nyuruh, nah itu sombong dah ternyata sudah. Kenapa ditagur anak pada mau bah hadir majelis bah, misal toh udah nyawa di sana aja hadir ngomong boy abah kita hadir sana. Nah itu ngarannya batarul haq, inya kada menerima kebenaran. Nah itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah tentang yang demikian itu dari itu pada bagian kisah yang dihikayatkan Allah Subhanahu wa taala
tentangnya dan tentang hamba yang soleh pada firman-Nya. Nah, ini pada hamba Allah Ta'ala yang solehin lah. Nanti jadi Allah Ta'ala menggambarkan yang bebuhannya rasakan daripada harta, dunia, kenyamanan, pokoknya di dunia nih. Karena jadi Allah Ta'ala bagi orang yang soleh, ini kesan orang-orang yang miskin nih, kada bisa napa-napa. Allah Ta'ala balas pulang ayat ini turun kepada orang-orang yang fakir miskin. Fakir miskin tuh di apa yang di Mekah tuh nah. Jar Allah Taala bujur pang etikena itu nah. Yang fakir miskin itu nah. Nah, pagarang yang diberikan Allah Taala kena dalam surga. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li adihima jannatayn min 'anabin wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Karena jalan Allah Ta'ala artinya dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, kami jadikan bagi seorang di antara keduanya dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara dua kebun itu kami buatkan ladang. Nah, ini kesan orang-orang yang beriman, orang-orang yang miskin tenang. Kelihatannya aja bang orang tuh miskin, tapi hakikatnya orang itu sugih. Itulah. Ya Allah, mudah-mudahan kita sugih dunia akhirat. Jangan sampai terbawa dunia aja itu jin kada, tapi sugih benar juga pulang di dunia, di akhirat barang sugih. Orang yang di akhirat itu sugih, orang yang paling banyak mengambil ilmu baginda Muhammad. Orang yang sugih orang yang bujur sugih itu adalah orang yang paling banyak mengambil sunnah, mengamalkan sunnah Sayyidina Muhammad. Orang yang banyak membaca salawat lawan baginda Muhammad. Orang yang rancak menghadiri majlis ilmu yang di sana diagungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang sugih. Sehari dapat misalnya 100 juta salawat, berapa sehari? Ini perharinya ini dapat berapa? Perharinya dapat 100 juta per hari. Ya. Tahu sebulan 100 juta betakon. Sebulan berapa baca salawat lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Sugih di dunia kada kekal, tapi sugih di akhirat yang kekal. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir sugih dunia akhirat insyaallah lah. Itu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang musuh-musuh Allah, tentang musuh Allah Subhanahu wa taala yang lain yang terpedaya. Ini asal ayatnya nah, afara'aital ladzi kafara bi ayatina la utayanna malan wa walada. Itu asalnya ayatnya. Apakah kalian tidak melihat orang yang kafir dengan ayat-ayat kami? La utayanna jar bebuhannya ini lah. Mau benar jar bebuhannya nang kayaknya sudah amunnya bujur kami kena dibangkit di akhirat, kena di akhirat kami bisi harta. Kiranya di akhirat tuh kena harta tuh, kalau yang membantuinya kena di akhiratnya itu kami bisi harta nah banyak, kami bisi anak, kena anak kami bisi harta, kena amunnya kami hendak disiksa kami bayar, kena malaikatnya modalnya nang itu tuh bahasanya. Kiranya nang kayak itu kalau bebungulan biar sugih nang kayak apa aja di dunia, biar triliuner karena artinya itu kan miliuner kalau apa saya triliun, pokoknya bisa duit triliunan. Kiranya kau membayar surga, kalau kiranya kau nukari surga supaya kada masuk neraka, nya bisi harta nang banyak jadinya la utayan nama wa walada, karena kami ada aja kena bisi harta jadinya artinya pasti akan diberi harta dan anak dia sudah di akhirat kena. Kenapa? Kada terpakai lagi sudah duit itu kada terpakai, yang terpakai selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling payu duit tuh kena di akhirat tuh kena baca selawat kepada baginda Muhammad. Maksud yang paling payu tuh diinginkan, mas seandainya aku banyak baca selawat itu kena tak di akhirat tuh itu kena yang paling diinginkan, yang paling diangan-anganakan, yang paling dibanggakan kena di akhirat itu adalah selawat kepada kekasihnya Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah anda hari ini berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan berapa sudah kita berselawat hari ini kepada baginda Muhammad? Sudah hai guru aja, tapi di sembahyang aja, sembahyang 5 waktunya tapi baca salawat.
kada berdusta jua bujur jua. Tambahi pulang berapa kali sudah membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan sampai kayak ini nah pemikirannya nang kayak ini. Makanya Sayyidina Muhammad di dalam Sahih Muslim itu ditakuni kalau lah ditakuni. Mal muflis. Siapa garang orang yang rugi itu. Lalu sahabat ini kan dengan polosnya, ya Rasulullah, orang yang rugi itu adalah orang yang kada bisi dirham dan dinar, orang yang kada bisi harta, yang kada bisi dinar dan kada bisi perak, itu pang orang yang rugi. Ada jadi saya ditebak. Kiranya kalau orang yang rugi ini pandangan dunia, pandangan sahabat masalah dunia. Amunnya orang yang rugi itu artinya orang yang bangkrut, kada bisi duit lagi sudah, itu rugi. Kada itu yang rugi jar Sayyidina Muhammad. Orang yang rugi itu, nah inilah salah satunya juga. Orang yang rugi itu jar Sayyidina, hati-hatilah. Jangan sampai di majelis kita ada nang kayak ini. Jar Sayyidina apa? Karena di hari kiamat ini membawa sembahyangnya, membawa puasanya, membawa sembahyang sunatnya, membawa puasa sunatnya, membawa sedekahnya, membawa umrahnya yang ratusan kali, membawa hajinya, membawa akhlak yang baik. Kerjanya akhlak pang lah. Membawa misalnya membawa pulang, membawa selawatnya, bahasanya ya sudah, membawa tasbihnya, pokoknya membawa ibadahnya banyak benar. Sudah hendak masuk ke dalam surga, hadangi jari Ridwan. Tuh banyak orang menghadangi ikam, kenapa sih? Tuntung akan dulu. Tuntung akan tuh naik kenapa? Orang tuh banyak lagi hendak menghadangi ikam. Tuntung akan masalah lawan orang itu dulu, hanya ikam boleh masuk surga. Babulik orang tadi sekalinya kenapa? Qad syatama hada. Oh, sekalinya inya pernah mencaci maki orang. Dan orang yang dicaci makinya itu kada ridho. Akhirnya diambil hasanatnya. Kada ada duit lagi. Paksa kebaikan seorang dijulung. Oh, sekalinya ada pernah mencuntan ampun orang. Kada bepadah. Barang ini kadanya mencuntan tuh harus mencuntan duit. Kada banyak kayak yang kada bepadah tuh, hati-hati tuh nah di perusahaannya kah. Amunnya pindah hendak ambil kayu tuh nah bepadah. Misalnya ada kayu orang, kalau lah kayu orang, rantingnya tuh nah, amun orang beapik rantingnya tuh jangan diambil. Apun orang anu jar gurai geus manu gigi jajar kada boleh. Ampun orang kalau pang kena pas lewat gitu nah, ampun orang ada daunnya kada diputik, bukan ambil buahnya juga, daunnya juga guru ajar sama daunnya tuh pun orang juga. Makanya hati-hati kalau pindah kena dituntutnya di hari kiamat kena inya membawa ibadah sing banyakan sekalinya pernah mendustai orangnya tersiksa gara-gara didustai. Mbah tu pulang pernah membolim orang, jangan sampai membolim orang. Mbah tu pulang menyakiti hati orang, sekalinya kada ridhoinya. Oh, sekalinya terakhir daripada orang yang pernah ada bermasalah, sekalinya amal ibadahnya habis sudah. Imbah amalnya habis, aku ada bisi lagi nah amal ibadah jarnya. Udah kayak ini jarnya. Nih, aku ada bisi keburukan, aku ada bisi dosa, ambil dosa kalau nikam. Akhirnya dosanya bertambah tumpuk lagi. Akhirnya jar malaikat Ridwan, kamu ada kau masuk ke dalam surga. Kada ada lagi kebaikan nikam, masuk ke dalam api neraka. Itu orang yang rugi jar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang rugi, membawa sugih, wah sugih tapi pernah mendolim orang. Makanya jangan pernah mendolim hamba Allah. Muntung jangan mendolim hamba Allah. Kelakuan jangan mendolim hamba Allah. Bahkan amun orang bebuhan arif billah, hatinya pun kada hendak hanya mendolim orang. Hatinya aja kada hendak. Tegretek hendak mendolim orang tuh kada hendak. Nah itu tuh hamba Allah pilihan. Ya Allah, mudah-mudahan kita kau ma'amalakan insyaallah lah. Itulah ya Allah. Itulah. yakni di akhirat, namun Allah mendustakan dan mengancamnya dengan siksaan yang akan diturunkan kepadanya. Kadanya duit pang dapat di akhirat kena. Kalau pang duit tebulik, ya tuh dalam kubur kena. Dalam kubur ada emas, ada duit, ada kiranya membawa duit. Kalau lah ke akhirat nih tuh kada. Tapi siksaan Allah yang berat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang yang selain mereka, wala in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Artinya, dan jika aku
dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Jadinya aku kena amunnya di akhirat kena pasti aku masuk ke dalam surga, jadinya nang itu sombong, padahal kada beriman lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang ahli dunia itu juga toh sombong, kiranya kalau lah amunnya kada beramal soleh masuk ke dalam surga. Mulai bangun guring sampai hendak guring pulang saya dunia aja. Kalau kena berangan-angan kena aku masuk surga aja jar. Maulah hendak itu. Kada beramal, sembahyang aja kada digawi, bersedekah kada mau, hadir majelis kada mau, berbuat baik lawan orang kada mau. Tapi kenanya berangan-angan kena aku masuk aja dalam surganya Allah, jarang kada mau nang itu ngarannya orang yang tertipu. Ya Allah, mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat insyaallah lah. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah taala yang tertipu. Kita habiskan sampai bawah tunah. Lihatlah jar Habib Abdullah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para kekasih dan wali-walinya serta orang-orang yang dibencinya dan para musuhnya. Manakah di antara kedua kelompok itu yang engkau ikuti dan engkau tiru? Terserah aja jadi Habib Abdullah, ikam hendak umpat bebuhan orang soleh atau hendak umpat bebuhan orang yang dimusuhi oleh Allah kah? Terserah aja sudah. Itu aja lagi sudah, ditagur sudah juga, dinasihati sudah juga, terserah aja lagi sudah. Karena siapa yang meniru suatu kaum maka ia pun termasuk dari golongan mereka. Amunnya hendak digolongkan lawan bebuhan ahli neraka, gawian neraka, itu aja sudah. Amunnya hendak masuk ke dalam surganya Allah, umpat lawan gawian orang yang ahli surga. Ahli surga itu orangnya berilmu, orang ahli surga itu orangnya berakhlak yang baik, orang yang ahli surga itu orangnya tawadhu, orang yang ahli surga itu orangnya selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan membangkang, seorang temakan sudah nikmat-nikmat Allah saban hari, masa kita kada hakun kita taat lawan Allah, masa kita kada hakun beribadah sedikit aja lawan Allah. Saban hari temakan nikmat Allah, saban hari terpakai nikmat-nikmat Allah, saban hari Allah taala beri keselamatan, saban hari Allah taala beri kesehatan, saban hari Allah taala beri kebahagiaan. Imbahnya tu pulang kufur, pulang melawan nikmat Allah. Nah ya Pak. Maka jelaslah karena siapa yang meniru suatu kaum maka ia pun termasuk dari golongan mereka. Maka jelaslah bagi engkau wahai jar Habib Abdullah inilah bahwa para malaikat Allah, para nabi dan hamba-hambanya yang soleh selalu mengajarkan amal baik. Nah itu dah, dan menjauhi dosa-dosa serta kesalahan disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini insyaallah lah, golongan hamba-hamba Allah taala yang salihin insyaallah lah. Adapun musuh-musuh Allah, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita kada tergolong lawan bubuhannya inilah adalah kebalikan daripada itu. Mereka mendurhakainya, durhaka lawan Allah dan tidak berbuat kebaikan disertai sikap gurur. Sikap gurur itu sikap tertipu maksudnya lah. Merasa aman terhadap hukuman Allah. Kiranya inya aman kalau lah kena di dalam kubur tu nah. Kiranya inya ketika inya nyaman bermaksiat tu nah, kiranya inya aman, merasa aman daripada hukuman Allah dan berangan-angan terhadap Allah, sudah kada takutan lawan hukuman Allah, berangan-angan pulang. Kena masuk surga aja aku jar. Angan-angannya tuh Allah Ta'ala maha pengampun aja jar. Bujur aja bang, amunnya bertaubat bagus. Maka pilihlah untuk diri engkau persahabatan dengan yang terbaik di antara kedua kelompok itu, dan tirulah mereka dalam amal-amal dan sifat-sifat agar berada bersama mereka insyaallah ya. Tapi kita mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah taala yang salihin, dan mudah-mudahan kita jangan sampai tertipu lawan dunia inilah dunia. Akhirnya kita kena meninggalkan dunia dan ditinggalkan dunia. Itu orang yang salah, orang yang akhirat. Kita di dunia mengingat akhirat, kena di akhirat kada mau akhirat meninggalkan kita.
Tapi amunnya kita berurusan lawan dunia terus, dunia itu kena kita tinggalkan dan ditinggalakannya. Nah, neta. Ini nah, jangan sampai nang kayak kisah nih nah, ini ada di dalam kitab At-Tibirul, kita sudahi dengan kisah nih nah. Di dalam kitab At-Tibirul Masbuk fi Nasihatil Muluk yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini nasihat beliau gasan para raja, yang urusannya dunia aja, jangan rakan aja nih. Dahulu jadi Imam Ghazali dahulu itu pernah ada seorang ruwiya annahu kana malikun katsiral mal. Dahulu itu ada seorang raja yang banyak benar bisi harta, hampir sekampungan itu ampunnya aja. Qad jama'a malan katsiran 'aziman, nya mengumpulkan harta yang banyak benar. Kada kau dikisahkan lagi sudah banyaknya. Akhirnya pajama'a ni'aman ta'ilan wa bana qasran. Akhirnya karena inya bisi banyak harta, inya membangun sebuah kasar. Kasrun itu istana, membangun sebuah istana. Istananya megah benar, pokoknya kada nang kawa menandinginya. Ini dikisahkan dalam kitab lah. Ketika inya membangun itu, membangun istana nang ganal benar nang kada tandingannya. Inya undang seluruh rakyat dan orang-orang penting untuk hadir umpat makan, karena inya sudah mendapatkan harta yang banyak benar. Akhirnya orang-orang yang penting datangan. Singkat cerita, panjang benar kisahnya, panjang benar nah. Kisahnya panjang benar, disingkat aja. Akhirnya ketika sudah orang berkumpulan, banyak benar orang berkumpulan di sana, belum lagi makanan, hanya sambutan, oh marhaban, orang-orang ini pang sudah istananya nah, menampaikan istana banyak, istananya megah benar, makanannya pokoknya kada kawa dibidang lagi sudah. Piringnya aja mungkin dari emas, saking sugihnya. Sekalinya datang ada orang yang bajunya itu kusut, pakaiannya itu kada cocok untuk masuk ke dalam istana. Akhirnya hendak masuk, dicegat oleh babuhan penjaga. Hadangilah jar, ikam kada usah umpat masuk, jar babuhan penjaga nih sombong. Ikam kada usah masuk, karena amunnya ada sisa makanan hanya kami bari lawan ikam. Nya pakaiannya itu kada cocok gasan masuk ke istana tadi. Kada pokoknya jar orang tadi, aku hendak menasihati raja dan aku hendak berdapat lawan raja. Udah akhirnya kada diberiakan, inya menerobos. Di sini disebutkan menerobos. Diterobosnya akhirnya raja sangit. Kenapa ikam ni kada kau menjaga ini rajanya sangit. Wahai raja, musakalnya orang yang kusut bajunya kusut tadi. Bajunya kusut tadi. Wahai raja, aku hendak menasihati ikam. Nasihatnya simple aja. Tapi ini di sebagian riwayatnya lagi lah. Tapi aku hendak ini khusus gasan ikam aja nasihatnya, dan aku hendak membisiki ikam. Ayo aja kan, supaya kada terganggu yang lainnya. Akhirnya dinasihati. Nasihatnya kayak ini aja. Aku ni malakal maut. Detik ini aku hendak mencabut nyawa ikam. Ini nasihat yang paling penting yang kita dapat. Nasihat ini ketika kita berhura-hura tuh nah, camkan nasihat ini di telinga nah. Jadi apa? Aku ni malakul maut hendak mencabut nyawa ikam. Ketika itu juga yang raja tadi berkuciak, ya belum makanan lagi. Ya ayuhar rajul, wahai laki-laki, wahai malaikat, tolong berataan harta aku. Hanya sadar berataan yang aku dapat ini aku beriakan badalan supaya ikam jangan mencabut nyawa aku. Kada kawal lagi jadi malaikat maut. Ini sudah waktunya bahwasanya ikam detik ini meninggal.
Akhirnya inya melaknat berataan dunia yang dikumpulakannya tadi. Yang dikumpulakannya jaknya baca maulid, bagus juga berkumpulan. Ini kesan hura-huraan aja, mengumpulkan orang supaya orang tahu, oh aku banyak bisi harta. Akhirnya dilaknatnya seluruh dunia yang inya bisi. Apa ini makanan ini berataan, kada ada apa-apanya. Bepandir makanan tadi. Kenapa jadi ikam nikmatnya tadi bepandir, makanannya bepandir. Antakallah, Allah Ta'ala berikan inya kekuasaan untuk bepandir. Wahai raja, jar makanan tadi. Kenapa ikam jadi melaknat aku? Salah ikam juga. Kenapa kada menggunakan aku harta ikam ini di jalan Allah? Kenapa jadi kada digunakan untuk di jalan Allah? Jangan ikam melaknat aku, jarnya hartanya tadi. Akhirnya detik itu juga malakal maut mencabut nyawanya, belum lagi terasai apa yang hendak dimakan tadi. Memang kayak itu juga kita tahu. Nasihatnya sebuting aja, aku malakal maut, aku nak mencabut nyawa ikam. Habis kisah sudah. Amun sudah nangka itu kayak apa? Menyesal lah ya sudah. Kenapa? Dunia yang banyak benar di tangan sidin tadi kada digunakan gasan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berataan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita berataan dibuka akan pintu hati kita untuk mengenal yang mana gadang yang diridhai oleh Allah, yang mana gadang yang membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakan mata kami ya Allah menggunakan dunia, bahwasanya dunia itu kami pakai untuk membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta kami gunakan untuk membahagiakan hati baginda Muhammad. Pikiran kami ya Allah, jiwa raga kami ya Allah, kekuatan kami ya Allah, kesehatan kami ya Allah, dan seluruh nikmat yang Engkau beri kepada kami ya Allah, kami gunakan ya Allah untuk membahagiakan kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencari ridha Engkau ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat, selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita terkumpul dunia, terkumpul di akhirat bersama dengan para kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membaca Miftahul Madad, Miftahul Madad. Jadi kita membaca Miskun Nasim. Ini insyaallah seminggu sekali kita bacalah. Tuh kena dibulikakan lah. Diandak dilanggar sini tuh, apun langgar jangan dibawa bulik. Mun hendak ke kopi aja, atau sudah diwakopakan gak selanggar. Amun hendak kena tambahi lagi amun yang kurang. Ya. Jadi seminggu sekali barang terbaca ini nak. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.